Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Agustiawan. Saya akan mempresentasikan tentang perbandingan pengambilan keputusan antara membeli atau menyewa alat berat pada PT Ardika Jaya Abadi. Pendahuluan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk kepada pelanggan. Secara umum, perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, mengelola hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Permasalahan perusahaan konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek tentunya memerlukan alat penunjang untuk keberhasilan proyek tersebut seperti bulldozer, fiber rolex, dan ekskavator. Untuk pergandaan alat-alat tersebut, perusahaan dapat melakukan dengan memilih alternatif membeli atau menyewa. Dari dua alternatif tersebut, masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian untuk perusahaan. Proses bisnis. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah untuk aktivitas saling terhubung untuk menciptakan tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan input, langkah-langkah pengelolaan, tindakan, dan output dihasilkan. Setiap proses bisnis biasa rencangan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan atau pelanggan dengan cara yang efisien dan terstruktur. Proses bisnis dapat mencakup berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, keuangan, atau layanan pelanggan, dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Konsep pemetaan konsep. 1. Identifikasi proses. 2. Menentukan batas proses. 3. Mencatat langkah-langkah proses. 4. Menggunakan simbol pemetaan proses, biasanya menggunakan simbol standar seperti flowchart atau diagram alur untuk menggambarkan langkah-langkah dan hubungan antara elemen-elemen dan proses tersebut. Mengidentifikasi input dan output. 6. Analisis proses setelah proses dipetakan. Oke, lanjut. Karakteristik dan proses. Karakteristik proses. Input proses dimulai dengan masuk atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output. Input ini bisa berupa bahan, data, energi, atau sumber daya lain yang digunakan dalam proses tersebut. Transformasi atau proses kerja. Di sini input diproses untuk diubah menjadi output. Proses ini melibatkan serangkaian langkah atau tahapan mengubah sifat atau bentuk input sesuai dengan tujuan tertentu. Output setelah melalui proses transformasi hasil atau produk yang diinginkan dihasilkan. Output bisa berupa barang, jasa, informasi, atau energi. Sistem informasi. Pengertian sistem informasi dan komponen sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari serangkaian komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisasi, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Komponen utama dalam sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya. Manusia terlibat sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis, pendidikan, pemerintah, hingga kesehatan. Komponen-komponen dalam sistem informasi meliputi elemen-elemen berikut. Perangkat keras meliputi komputer, servis, pengerjaan jaringan, dan perangkat keras lain yang digunakan untuk mendukung operasi sistem informasi. Perangkat lunak yaitu software ini mencakup aplikasi dan sehingga operasi digunakan untuk menjalankan dan mengelola sistem informasi, termasuk juga aplikasi khususnya yang mengandung kebutuhan bisnis tertentu. Data merupakan inti dari sistem informasi. Data ini meliputi informasi yang dikumpulkan
disampaikan, diolah, dan digunakan untuk mendukung pengembalian keputusan. Data bisa berupa angka, teks, gambar, dan bentuk lainnya. Prosedur adalah aturan dan kebijakan. Okay, next. Business Process Engineer, yaitu di sini ada definisi BPR, karakteristik BPR, metodologi BPR. Business Process Engineer. BPK adalah pendekatan manajemen yang berbentuk tujuan untuk melakukan perombakan berdasarkan proses bisnis dalam organisasi untuk mencapai peningkatan yang dalam hal kualitas. Pendekatan radikal. BPR melibatkan perusahaan besar, bukan perbaikan bertahapan. Ini berarti perombakan atau pada proses yang ada, berfokus pada proses, bukan fungsi. BPR lebih mementingkan menitikberatkan pada bagaimana sebuah proses bekerja dan hanya memperhatikan fungsi atau dalam organisasi. Metodologi BPR biasanya terdiri atas beberapa tahap, antara lain identifikasi proses yang akan direkayasa ulang, proses yang memiliki dampak besar atau melaksanakan masalah terbesar biasanya menjadi target utama BPR. Analisasi proses saat ini memahami proses yang ada, termasuk kekuatan dan kelemahan, menjadi dasar untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki dengan desain ulang proses, menciptakan proses baru yang lebih efektif dan efisien untuk menggantikan proses lama. Yang terakhir, tools dan teknik yang digunakan dalam metode BPR. Beberapa tools dan teknik umum digunakan dalam BPR meliputi flowchart, digunakan untuk meletak alur proses yang merancang proses baru, branching mengidentifikasi praktik terbaik dalam membandingkan proses dengan organisasi yang memiliki performa lebih baik, full stream out untuk menganalisasi proses yang sedang berjalan, mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah, analisis penyebab akar masalah. Teknik ini menemukan penyebab utama dari masalah yang dihadapi sebelum proses. Simulasi proses menggunakan perangkat lunak untuk mengasumsikan proses yang baru guna melihat potensi kendala atau area yang perlu dioptimalkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.